Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar ngaji yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku host atau pembawa acara bincang-bincang santai sore hari. Ya, insyaallah hari ini masih di tanggal 7 Ramadan, tanggal 29 Maret ya. Dan kita sambil ngabuburit dengan Ustadz kita yang ada di samping saya ini, yaitu Ustadz Yasin. Kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat ya. Tadi ngajar Ustadz ya? Iya. Iya. Ngajar pesantren kilat. Oh, tadi pesantren kilat sudah di sekolah ya? Terakhir selesai. Oh, pesantren kilat di sekolah ya. Nah, iya. Itu dari hari apa tuh pesantren kilatnya? Mulai hari Senin sampai hari Rabu. Dimulai setengah 8 sampai jam 12.00. Masya Allah ya. Jadi memang dalam pesantren kilat itu ditanamkan nilai-nilai Islami ya tentunya Ustaz ya, untuk anak-anak ya. Iya. Itu dari Senin berarti 3 hari Ustaz. Apa aja tema-temanya di sana itu? Alhamdulillah tema-temanya pertama adalah Sirah Nabawi. Sirah Nabawi Sirah ya. Yang kedua yaitu tentang puasa ini. Puasa. Dan terakhir masalah zakat gitu. Masalah zakat ya, itu yang diangkat ya untuk yang disampaikan ke anak-anak ya. Yang diangkat oleh sekolah. Iya. Masya Allah ya. Memang kalau kita berbicara tentang siroh ya Ustaz ya. Iya. Memang siroh ini memberikan gambaran perjalanan Nabi yang bukan hanya sekedar untuk sakofa atau informasi ya, tapi untuk kita ikuti gitu-gitu Ustaz ya, napak tilasi ya. Apalagi memang di dalamnya kan ada akhlak-akhlak yang baik oleh Nabi gitu ya, yang menjadi contoh begitu kan. Nah, sebagai seorang pengajar atau pendidik ini Ustaz ya, tentunya memahami bahwa tingkah laku ya murid-murid, siswa-siswa itu mungkin ada yang sudah soli atau soliha begitu ya. Tapi mungkin banyak juga yang masih sepertinya perlu yang namanya pendidikan dan pembinaan Islam gitu Ustaz. Iya, begitu Ustaz ya. Apalagi kita melihat ini baru-baru terjadi Ustaz ya. Ada sebuah kasus yang juga menjadi perhatian dunia pendidikan ya. Ada anak sekolah yang kalau dalam informasi yang saya terima itu dia membacok ya dengan samurai seorang anak sekolah dari sekolah lainnya gitu Ustaz. Jadi dia itu karena terpengaruh dengan media sosial, ceritanya itu ada ancaman-ancaman yang berada di media sosial antara sekolah A dan B. Akhirnya kemudian ketika mereka bertemu di jalan, salah satunya itu akhirnya kemudian dia melakukan perbuatan yang nekat tersebut ya, yang ya naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Itu betul-betul sudah melampaui daripada akal sehat kita nih. Itu kira-kira bagaimana Ustaz antum pandangannya Ustaz terhadap anak-anak yang seperti ini, dan kira-kira bagaimana kita itu sebagai seorang pendidik untuk membina anak-anak yang demikian itu Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat inayah kepada kita sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul seperti ini, berbincang-bincang bersama Ustadz Ibrahim. Ya, bagaimana anak-anak kita ini tambah lama kok enggak tambah pintar gitu.
Ya karena tambahnya pendidikan ini tambah lama tambah ndak kondusif gitu. Apalagi kedatangan sebuah elektronik yang bernama HP ya. itu luar biasa. Sampai sekarang HP ini untuk anak-anak masih belum siap untuk dikasih HP. Karena anak-anak ini udah ndak mampu untuk membedakan, belum mampu mana yang baik, mana yang tidak. Karena dipegangi HP untuk komunikasi, tapi dibuat yang lain. Contohnya kita sebagai seorang guru, sampai detik ini anak-anak dilarang bawa HP gitu ya. Aturan ya sudah diatur, tapi bolak-balik memang harus negara yang mengatur untuk sekolah tidak boleh membawa HP. Tapi lagi-lagi alasannya karena ini sudah zamannya gitu. Ya, sudah zamannya ya. Iya, sudah zamannya. Sehingga kita jadi pendidik untuk melarang anak-anak tidak mampu gitu. Bahkan kepala sekolahnya pun ya ini karena zaman gitu. Karena zaman. Ya sekarang pintar-pintarnya kita bilang, padahal fakta yang ada anak-anak kalau diajar sudah tidak mau dengar gitu. Karena sibuk dengan HP karena itu ya. Sibuk dengan HP, pikirannya hanya cepat, pelajaran ini selesai, setelah itu main HP. Begitu ya. Ya, tapi ya itu setelah kita lihat fakta setiap ngajar seolah-olah di dalam ya pas guru keluar udah asik boy. Begitu asik banget, langsung keluar main. Bahkan mainnya itu tidak melampaui batas, duduk di kursinya guru, di mejanya guru, bahkan duduk di mejanya dia sendiri gitu. Tapi mungkin ini Satya, hampir semua sekolah itu kayaknya membolehkan begitu ya, membawa HP ya sekarang ini ya. Hampir semua, hanya beberapa sekolah aja yang berani menegaskan seperti itu. Seperti itu ya. Tapi banyak yang tidak mampu ya. Guru juga senang sesungguhnya untuk ngambil HP, tetapi guru ada ketakutan nanti mengambil HP khawatir retak, khawatir pecah, khawatir jatuh, apalagi hilang nggak bisa untuk. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini anak-anak itu HP-nya itu sampai ada yang harga 27 juta yang tiga kameranya itu saya tidak tahu apa katanya iPhone ini ya, iPhone yang terbaru lah begitu ya. Nah, ini kan juga menjadi sebuah dilema ya, kalau guru misalkan menyita HP tersebut ya dengan menegakkan aturan bahwa tidak boleh ada HP yang dimainkan di sekolah kecuali memang ada pembelajaran yang harus membutuhkan HP. Tapi itu tadi ya, ada sebuah kekhawatiran begitu ya, bahwa khawatir HP itu bisa menjadi rusak, bisa hilang ya. Dan itu kan nanti akhirnya sekolah juga yang akan menjadi tertuduh begitu kan, seperti itu. Nah, tapi ya seperti antum yang tadi bilang ya, bahwa memang sebenarnya anak-anak kita ini belum bisa bijak dalam penggunaan HP gitu ya. Iya, betul. Tapi selalu kurang bijak. Mengatakan bahwa ini kan sudah dunianya, sudah zamannya ya. Iya. Ya, itu yang menjadikan sekali lagi sebagai seorang pendidik itu memang akhirnya dilema juga ya begitu ya, kok akhirnya mereka juga tetap harus membawa dan pada saat belajar justru mereka berharap cepat selesai dan setelah itu mereka main HP begitu. Main Iya. Tidak terkontrol. Kalau sudah main kita larang, seolah-olah mereka yang melarang ini seolah-olah istilahnya ngajak berantem gitu ya. Oh begitu ya. Iya. Sampai kadang-kadang murid itu bisa sampai
ya mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang enak juga Iya, kepada kita gurunya ya begitu kita Ustaz, ya. tegur dengan baik-baik. Nah, apa bapak itu? Wah, kayak apa pendidikan sekarang ini? Sedangkan kita guru-guru ini juga jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam. Iya. Apalagi sekarang apa tuh? Sekarang itu guru-guru untuk berbuat sesuatu yang sedikit takut kena HAM gitu. Iya. Itu, Ya itu ya dilemanya guru ya sekarang ya, karena bahkan yang pernah terjadi sebuah kasus yang bukan kasus sebenarnya, kondisi yang diperkarakan gitu ya, seorang guru yang seorang guru pada saat itu guru matematika kalau tidak salah, yang dia itu menegur siswanya yang muslim agar supaya dia menggunakan kerudung begitu. Ya saya kalau tidak salah itu di daerah Jawa Barat, yang akhirnya dia diperkarakan karena dianggap sebagai bahwa guru itu sudah melakukan perundungan kepada siswanya, karena dia kan bukan kapasitasnya, dia ada seorang guru matematika yang mengajak dia kepada harus memakai kerudung begitu ya, seperti itu. Nah ini memprihatinkan juga ya Ustaz ya, apalagi mungkin Ustaz sebagai guru agama ya seperti itu. Tapi sebenarnya bagaimana sih Ustaz, apakah memang perempuan itu harus menggunakan kerudung kah sebagai seorang muslim atau bagaimana ya seperti itu? Ya itulah sekarang pendidikan kita itu rusaknya di situ. Seolah-olah untuk menegur seorang murid itu harus punya kapasitas ilmu yang tinggi, dia harus guru agama, dia harus ulama begitu. Padahal kita semua itu sebagai umat Nabi itu ya dakwah, mengajak itu. Siapapun kita ini ajak mereka kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menjadikan amal jariah kita gitu. Bukan amal jariah yang kita bangun masjid, bukan itu. Bukan membangun sumur, jembatan, termasuk salah satu mega proyek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah, mengajak. Dakwah ya. Jadi ajaklah kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan menurut Islam gitu. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal takum minkum ummatu yad'unal khair gitu. Adalah ada sekelompok ya umat mengajak pada kebaikan. Kebaikan apa? Menurut Islam gitu. Menurut Islam itu ya. Bukan karepnya nafsu dirinya sendiri, tapi harus dengan Islam. Guru tadi menegur anak untuk berjilbab untuk kebaikan dia. Ya, karena dia nanti yang akan diproses, yang proses oleh Allah, bahwasanya dia ada yang menegur, mengajak ya, agar nanti dia punya hujah, oh ya aku sudah negur gitu ya. Suatu saat di hari kelak nanti guru itu bisa menjawab bahwasanya saya sudah mengajak gitu Pak. Orang tadi protes pada ya Allah, aku belum pernah diajak guru itu untuk berpakaian, untuk mengenalkan diri engkau, padahal sudah diajak gitu. Iya, jadi intinya memang sebenarnya di dalam Islam itu tidak harus bahwa dia seorang guru agama baru kemudian boleh mengajak pada al-khair itu tadi ya. Iya, betul. Tapi memang itu adalah seruan ya, sebagaimana ayat yang tadi Ustadz sampaikan ya, bahwa hendaklah segolongan umat itu mengajak ya kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu ya salah satunya adalah bagaimana seorang muslim itu berpakaian syar'i ya gitu ya, menutup auratnya. Kalau perempuan ya menggunakan khimar atau kerudung ataupun jilbab ya begitu ya. Betul ya. Gitu ya. Nah, jadi tidak memandang bahwa kamu harus ulama baru bisa menyerukan begitu ya. Semuanya gitu ya, Satya. Iya, makanya di dalam Al-Qur'an kan watawasaw bil haqq. Iya. Nasihat tentang kebenar, dinasihati mereka ini loh, benarnya ini gitu. Kamu seorang muslim pakai seperti ini agar kamu selamat di dunia, selamat di akhirat gitu.
bukan hanya di dunia aja, di akhirat juga akan selamat gitu begitu ya. karena melaksanakan perintah Allah. Bukankah di dalam puasa Ramadan ini la'allakum tattaqun, Iya. agar kamu itu menjadi orang bertakwa. Takwa yang arti yang paling minimalis yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Menjauhi gitu. sebuah Nah ini sedang melakukan perintah Allah, yaitu menasihati anak ini sebagai seorang muslimah, ya. Nah, kamu orang Islam, iya, pakai kerudung, nak. Nah, berarti seorang guruku sayang dengan anak. Sayang. Nah, bukankah orang tua di dunia ini salah satunya adalah guru? Coba di bab kelas 2 ya, di bab